Hai guys, welcome to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama mau belajar tentang salah satu topik yang sangat menarik di matematika SMA, yaitu tentang konsep dan juga persamaan nilai mutlak. Kita langsung aja belajar ya. Jadi, kalau kalian melihat ada soal, itu ada istilahnya tanda pagarnya gini ya. Ini kayak semacam pagar dari suatu bilangan atau suatu fungsi. Ini adalah nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak itu intinya mudahnya adalah membuat bilangan yang di dalam nilai mutlak itu, jadi yang ada di sini ya, di dalamnya ini positif. Jadi contoh, kalau nilai mutlak dari 3 itu 3. Nilai mutlak dari min 6. Jadi bilangan yang di dalamnya ini akan jadi positif, berarti 6. Itu ya. Kalau nilai mutlak dari 3 min 4. Nah, ini bukan berarti ini dipluskan dulu semua, enggak ya. Kita hitung dulu semua, hasilnya nanti kita jadikan positif. Berarti ini kan nilai mutlak dari min 1. Benar ya? Itu sama dengan 1. Mudah kan untuk nilai mutlak? Nah, sekarang kita akan bahas definisi matematikanya. Jadi, kalau dalam matematika, nilai mutlak dari X itu adalah X jika X-nya lebih besar sama dengan 0 atau min X jika X-nya kurang dari 0. Loh, apa ini maksudnya? Maksudnya gini, contohnya yang tadi ya, nilai mutlak dari 3 itu tetap 3. Kenapa? Karena 3 itu lebih besar sama dengan 0. Tapi kalau nilai mutlak dari min 6 itu 6. 6 dapatnya dari mana? 6 itu dapatnya dari min 6. Karena kan aslinya kan min 6. Kita negatifkan jadinya 6. Itu adalah untuk ketika X-nya kurang dari 0. Tapi kalau kalian bingung dengan definisinya, intinya adalah semua bilangan yang dimutlakan itu jadinya plus atau positif. Nah, ini kita langsung aja contoh soal ya. Jadi nilai mutlak 8 tambah nilai mutlak min 4 dikurangi nilai mutlak min 3. Oke. Jadi nilai mutlak dari 8 kita bisa cari itu adalah 8. Nilai mutlak dari min 4, ingat tadi semua akan jadi plus nih ya. Jadi nilai mutlak min 4, 4. Nilai mutlak dari min 3 yaitu juga 3. Oke. Tanda lainnya di luar nilai mutlak tetap ya, jangan dirubah jadi plus semua, enggak ya, sesuai ya. Kalau ini plus, maka ini plus, ini minus, ya minus. Berarti 8 tambah 4, 12 dikurangi 3, hasilnya adalah 9. Nah, ini ada soal lagi. Berapakah nilai dari nilai mutlak dari 10 plus X min X kuadrat untuk nilai X sama dengan 20? Untuk nilai X sama dengan 20, jadi kalian bisa ganti aja, substitusikan X-nya itu 20. Jadi nilai mutlak 10 plus X-nya diganti 20, 20. Min-nya tetap ya, min X kuadrat, berarti 20 kuadrat. Oke, sama dengan nilai mutlak 10 plus 20. Nah, perhatikan. Kalau 20 kuadrat gini yang dikuadratkan itu 20-nya aja. Min-nya nggak ikut ya, karena nggak dikurung. Berarti min 400. Kalau kita hitung nilai mutlak dari 30 min 400. Yaitu nilai mutlak dari min 370. Oke. Nilai mutlak dari min 370 adalah 370. Mudah kan sebenarnya? Nah, kalau sudah bisa, sekarang kita langsung ke materi berikutnya, yaitu persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak ini sebenarnya ada beberapa cara. Tapi di sini yang aku mau jelasin ke kalian adalah cara yang menurut aku paling simpel untuk masing-masing bentuknya. Jadi kalian semua nanti nggak usah bingung mau pakai yang mana. Kalau misalnya kalian mau, just ikut aja dari apa yang Exxon Course ajarkan. Jadi contohnya gini. Bentuk yang pertama, bentuk dari nilai mutlak X sama dengan A. Maka berlaku, oke. Sebelum aku bahas yang ini, sekarang aku mau tanya ke kalian. Kalau misalkan nih ya, nilai mutlak dari X sama dengan 5.
Kira-kira di dalamnya sini yang hasil nilai mutlaknya 5 itu apa aja sih? Bisa jadi nilai mutlak dari 5, benar ya? Atau nilai mutlak dari min 5. Keduanya ini hasil nilai mutlaknya kan sama-sama 5, benar kan? Nah, jadi nilai mutlak dari X sama dengan A, maka berlaku X-nya bisa dalam kasus ini itu adalah A atau X-nya adalah min A. Oke, sekali lagi, bentuk nilai mutlak X sama dengan A, maka berlaku X-nya sama dengan A atau X-nya sama dengan minus A. Nah, kita langsung aja ke contoh soal ya. Tentukan penyelesaian dari 2 dikali nilai mutlak 3x min 4 sama dengan 6. Nah, kalau ada 2 di sini, lebih baik kita pindah aja ke ruas kanan. Karena di sini itu kali, maka dipindah ke ruas kanan jadi bagi. Oke, nilai mutlak 3x min 4 sama dengan 6/2. Nilai mutlak 3x min 4 sama dengan 3. Oke. Nah, bentuknya sudah sama kayak yang di atas ya. Nilai mutlak dari X sama dengan A. Berarti ini kita bisa tarik 2 seperti ini ya. 3x min 4 sama dengan 3 atau 3x min 4 sama dengan min 3. Berarti 3x sama dengan 3 plus 4. 3x sama dengan 7, maka X-nya 7/3. Kalau yang di sini 3x sama dengan min 3 plus 4, 3x sama dengan 1, maka X-nya adalah 1/3. Jadi, untuk soal ini, penyelesaian dari 2 kali nilai mutlak 3x min 4 sama dengan 6 adalah X sama dengan 7/3 atau X sama dengan 1/3. Nah, kalau kalian masih bingung, kita coba lagi ya. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 3x min 4 sama dengan min 2. Nah, hati-hati nih teman-teman, harus perhatikan semua. Karena apa? Karena banyak banget yang salah mengerjakan soal tipe seperti ini. Banyak yang bilang itu gini, oh, karena kayak gini berarti sesuai konsep yang tadi. 3x min 4 sama dengan 2, 3x min 4 sama dengan min 2. Padahal ini itu salah. Loh, kok bisa? Nah, tadi kan kita bentuknya dilihat di sini. Nilai mutlak X sama dengan A. Oke. Nah, A-nya di sini itu pastilah harus positif. Kenapa? Karena nilai mutlak suatu bilangan selalu plus. Jadi nggak mungkin kan kalau nilai mutlak dari suatu bilangan itu minus. Karena tadi nilai mutlak itu akan membuat semua bilangannya jadi plus. Benar ya? Berarti kalau setelah dinilai mutlakkan hasilnya minus, maka jawabannya adalah tidak ada penyelesaian. Ya, tidak ada penyelesaian. Cukup jelas ya? Kalau cukup jelas, sekarang kita langsung lanjutkan ke bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua ini kalau sisi kiri dan sisi kanan itu sama-sama nilai mutlak dari sebuah fungsi. Oke. Caranya kalau misalkan seperti ini, saya kasih contoh aja ya biar teman-teman nggak bingung. Contohnya soal kayak gini tuh, misalnya nih nilai mutlak 2x min 1 sama dengan nilai mutlak 3x plus 2. Kayak gini ya. Bentuk seperti ini itu kita bisa selesaikan. Nah, caranya gimana kalau bentuknya seperti ini? Kita kuadratkan saja kedua ruas. Oke. Jadi ini fx dikuadratkan sama dengan gx dikuadratkan. Nah, sekarang kita pindahkan gx dikuadratkan ke ruas kirinya. Berarti jadi fx dikuadratkan min gx dikuadratkan sama dengan 0. Oke. Nah, teman-teman harus ingat tentang rumus aljabar. Kalau ada a kuadrat min b kuadrat akan sama dengan a plus b, a min b. Oke.
Jadi, kalau misalkan seperti ini, anggap aja fx-nya itu A, gx-nya itu B, kan sesuai dengan konsep aljabar ini ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B, A min B. Maka ini kita bisa jabarkan fx plus gx kali fx min gx sama dengan 0. Nah, lalu teman-teman bisa mencari nilai X dari masing-masing ini. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung dengan rumus cepat seperti ini, kalian bisa menggunakan step by step dengan cara mengkuadratkan terlebih dahulu, toh nanti hasilnya juga sama aja. Nah, biar kalian nggak bingung, kita coba langsung di soal ya. Oke ya, tentukan penyelesaian dari 3x min 4, nilai mutlak. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 3x min 4 sama dengan nilai mutlak 2x plus 1. Oke, kita akan pakai step by step. Jadi kita nggak langsung pakai cara cepat yang tadi ya. Jadi nilai mutlak 3x min 4 sama dengan nilai mutlak 2x plus 1. Caranya dikuadratkan dulu kedua ruas. Dikuadratkan. Oke, berarti jadinya 3x min 4 dikuadratin sama dengan 2x plus 1 dikuadratkan. Terus pindah ruas kiri semua. 3x min 4 dikuadratkan min 2x plus 1 dikuadratkan sama dengan 0. Oke. Nah, kalau kalian mau kuadratin ini satu-satu boleh loh, tapi lama. Jadi kita mending pakai konsep yang tadi ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B, A min B. Oke. Jadi ini 3x min 4 plus 2x plus 1. 3x min 4 min. Ingat yang di min itu semua ya. 2x plus 1 ini yang dikurangi, bukan 2x aja. Seringkali banyak yang salah nih. 2x plus 1. Oke. Jadinya ini 5x min 3. Yang ini 3x min 4 min 2x min 1. Oke. 5x min 3. Ini berarti x min 5 sama dengan 0. Oke, kalau sudah seperti ini, X-nya gimana nih cara nyarinya? Kalau misalkan ada dua bilangan, dikalikan untuk 0, maka kemungkinannya bilangan pertama itu 0, bilangan kedua itu 0, atau dua-duanya 0. Benar kan? Berarti dalam kasus ini, maka 5x min 3 kemungkinannya itu 0, atau x min 5 kemungkinannya itu 0. Maka 5x sama dengan 3, X-nya adalah 3 per 5 atau X-nya sama dengan 5. Jadi penyelesaian dari soal ini adalah X sama dengan 3 per 5 atau X sama dengan 5. Sekarang kalau misalkan persamaan nilai mutlaknya beda bentuk, tidak sesuai dengan bentuk yang pertama dan tidak sesuai dengan bentuk yang kedua. Jadi ada 3 step. Nanti ini biar kalian lebih mengerti, kita langsung dicontoh soal aja. Jadi kita harus cari dulu pembuat nilai 0 dari fungsi yang dinilai mutlakkan. Yang kedua lalu kita buat garis bilangan dan mencari bagiannya. Yang ketiga kita menghitung penyelesaiannya. Oke ya, langsung aja lihat di soal. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 2x plus 1 sama dengan x plus 11. Loh, ini kan sama dengan yang pertama. Nilai mutlak X sama dengan A. Loh, beda. Kenapa? Karena yang pertama itu nilai mutlak dari suatu fungsi X atau nilai mutlak dari X itu sama dengan suatu bilangan. Ini bilangan. Tapi di sini itu ada X-nya. Maka ini bukan bentuk pertama. Loh, ini kan sama dengan bentuk kedua. Bukan juga. Kalau bentuk kedua, kiri mutlak, kanan juga mutlak. Nah, makanya itu ini adalah bentuk yang ketiga atau bentuk lainnya. Caranya, cara pertama adalah kita cari dulu pembuat nilai 0 fungsi yang di dalam nilai mutlak. Berarti fungsi 2x plus 1. Oke ya. Nah, gimana caranya? Ya gampang aja, tinggal 2x plus 1 sama dengan 0. 2x sama dengan min 1, x-nya adalah min setengah. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kita ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita buat garis bilangan. Oke,
garis bilangan seperti ini. Nah, titik pembuat nilai nolnya itu kita masukkan ke garis bilangan. Jadi X sama dengan min setengah ini kita masukkan ke garis bilangan. Sini ya, min setengah. Oke. Titik ini akan membagi garis bilangan itu. Jadi sekali lagi, titik ini akan membagi garis bilangan itu. Jadi titik ini karena ada min setengah ini akan membagi garis bilangannya. Sehingga terbentuklah dalam soal ini dua bagian. Biar lebih mudah, kita anggap ini bagian A, ini bagian B. Sampai sini jelas ya. Jadi titik X sama dengan min setengah itu membagi ke dalam dua bagian A dan juga bagian B. Selanjutnya kita cari fungsi yang di dalamnya nilai mutlak ini itu di bagian A dan di bagian B masing-masing itu plus atau minus. Oke, sekali lagi kita mencari fungsi yang di dalam nilai mutlak tadi 2x plus 1 ini di masing-masing bagian apakah plus atau minus. Jadi tadi fungsinya 2x plus 1 ya. Oke, sekarang kita lihat di bagian A kita pilih salah satu angka saja. Oke, bagian A ini berarti kurang dari min setengah. Anggap aja di sini ada min 1. Benar ya? Sekarang kita masukkan ke sini. 2 dikali min 1, 2x plus 1 gini ya. Berarti 2 dikali min 1 ditambah 1. Jadi min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Berarti kesimpulannya apa? Di bagian A ini nilai 2x plus 1 semuanya negatif. Oke ya. Ini karakternya sama semua kok bagian di satu bagian ini. Sekarang di bagian B. Kita anggap aja 0 ya. 0 kan lebih dari min setengah kan di sini kan. 2 kali 0 tambah 1. Hasilnya 1, positif. Berarti di bagian B nilai 2x plus 1 ini adalah plus atau positif. Nah, terus apa hubungannya? Sekarang kita langkah yang ketiga. Langkah ketiga kita mencari penyelesaian. Penyelesaiannya itu kita akan cari di masing-masing bagian. Berarti bagian A dan bagian B. Oke, sekarang kita ke bagian A dulu. Di bagian A. Lah apa pengaruhnya ini negatif? Ketika 2x plus 1 di bagian A itu negatif, maka nilai mutlaknya itu kita tinggal ganti negatif. Berarti negatif 2x plus 1. Oke. 2x plus 1 ya yang dinegatifin, bukan 2x aja. Sama dengan x plus 11. Oke. Min 2x min 1 sama dengan x plus 11. Min 2x, x-nya pindah ke kiri. Min x sama dengan 11 plus 1. Min 3x sama dengan 12. X-nya sama dengan min 4. Ini yang bagian A. Sekarang kita ke bagian B. Plus, oke, berarti 2x plus 1-nya plus ya. Tetap aja 2x plus 1 sama dengan x plus 11. 2x min x sama dengan 11 min 1. Maka x sama dengan 10. Jadi kita temukan penyelesaiannya x sama dengan min 4. X sama dengan 10. Tapi tidak berhenti di sini. Kita harus lakukan langkah yang terakhir yaitu pengecekan. Apa maksudnya? Apa yang dicek? Gini, X sama dengan min 4 itu penyelesaiannya untuk bagian A. Benar ya? X sama dengan 10 itu penyelesaiannya dari bagian B. Maka seperti ini. Ketika X sama dengan min 4 itu penyelesaiannya bagian A, X sama dengan min 4 itu harus ada di bagian A. Dan X sama dengan 10 ini harus ada di bagian B. Kita cek. X sama dengan min 4 itu di mana sih? Di sini kan, kalau kita buat diagram ya, di sini min 4. Benar ya? Dia ada di bagian A. Ini di bagian A. Jadi sudah benar ya? X sama dengan 10 ada di sini. Ini ada di bagian B. Oke. Karena ini sudah benar semua, maka kedua-duanya ini merupakan penyelesaian. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan min 4 atau X sama dengan 10. Gimana kalau contoh nih ya, contoh di bagian B itu hasilnya X sama dengan min 10.
Min 10 kan di bagian A, tapi jawabannya bagian B. Maka X sama dengan min 10 itu tidak dimasukkan dalam penyelesaian. Oke ya, jadi nggak dianggap. Gitu ya istilahnya. Oke, kita akan coba lagi contoh soal. Oke. Nah ini ya, tentukan penyelesaian dari nilai mutlak X plus 6 min nilai mutlak 2X plus 4 sama dengan 12. Loh, ini bukannya sama dengan yang kedua, nilai mutlak sama dengan nilai mutlak. Kalau yang nilai mutlak 2X plus 4 saya pindah ke kanan kan bisa. Loh, nggak bisa. Kenapa? Karena ada bilangan ini loh. Tadi kan bentuk yang kedua kan kalau nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak Gx. Kan gini. Sedangkan ini masih ada angka lain-lainnya. Jadi kita menggunakan bentuk yang ketiga. Oke, kita pakai cara yang tadi. Yang pertama cari pembuat nilai 0 fungsi di dalam nilai mutlak. Loh, ini ada dua loh nilai mutlaknya, X plus 6 sama 2X plus 4. Maka dicari dua-duanya. Oke, jadi ini X plus 6 sama dengan 0, X nya sama dengan min 6. Yang ini 2X plus 4 sama dengan 0, 2X sama dengan min 4, X nya sama dengan min 2. Oke ya, sekarang kita buat garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangan. Di sini ada min 6, di sini ada min 2. Oke, berarti ingat membuat nilai nolnya itu membagi bagian. Maka di sini nanti akan terbagi ke dalam 3 bagian. Bagian A, bagian B, bagian C. Sampai sini jelas? Nah sekarang kita akan cari plus minusnya kayak yang tadi ya. Nah terus plus minusnya gimana kalau ada dua ini? Maka kita cari dua-duanya dong. Oke, ini kita bagi dua aja biar nanti kita nggak bingung ya. Berarti yang ini untuk X plus 6, yang ini untuk 2X plus 4. Oke ya, kita ambil aja kalau di sini bagian A ini min 7. Min 7 tambah 6, min. Benar ya? 2 kali min 7, min 14 tambah 4, min. Oke, ini kita ambil berapa ya? Min 3 lah. Min 3 tambah 6, 3 plus ya. Yang ini 2 kali min 3, min 6 tambah 4, min. Kalau sini 0, 0 tambah 6 plus 2 kali 0 tambah 4 plus. Oke, kita sudah dapat ini ya. Berarti langkah ketiga, maka kita cari penyelesaian masing-masing bagian. Oke, ya. Bagian A. Oke, lihat nih. X plus 6-nya min, maka min X plus 6. Ininya 2X plus 4 juga min. Berarti kan, min di sini tetap ditulis ya. Min, terus min lagi. Min 2X plus 4 sama dengan 12. Oke. Nah, ini berarti jadi min X min 6. Benar ya, pelangi. Nah, ini min itu jadinya plus 2X plus 4 sama dengan 12. Maka min X tambah 2X itu X, min 6 tambah 4 itu min 2 sama dengan 12. Maka X-nya sama dengan 12 ditambah 2. X-nya adalah 14. Oke, ini untuk yang di bagian A. Sekarang kita yang bagian B. Oke, bagian B plus sama min. X plus 6-nya plus dikurangi min 2X plus 4. Gini ya. Sama dengan 12. Ini min jadi plus. X plus 6 tambah 2X plus 4 sama dengan 12. 3X tambah 10 sama dengan 12. 3X berarti 12 min 10, 2 ya. X-nya sama dengan 2/3. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke bagian yang C. Bagiannya C plus semua, berarti tinggal X plus 6 min ininya plus, berarti tetap ya 2X plus 4 sama dengan 12. X plus 6 min 2X min 4 sama dengan 12. Jadinya min X
plus 2 sama dengan 12. Min X sama dengan 12 kurangi 2, 10. Berarti X-nya sama dengan min 10. Oke, sekarang kita cek. X sama dengan 14 itu adalah penyelesaiannya bagian A. Tetapi dia apakah ada di bagian A? Pertanyaan kan seperti itu. 14 ini di mana? Di sini, di bagian C. Berarti dia bukan di bagian A ya, bukan di A. Berarti tidak memenuhi. Oke. Sekarang yang bagian B. X-nya 2/3. 2/3 loh, sama juga di sini. Ya kan? Berarti ini juga tidak di B. Maka tidak memenuhi. Oke. Yang bagian C, X-nya min 10. Min 10 itu di sini, di bagian A. Benar ya? Min 10 itu di sini, di bagian A. Maka ini juga tidak di C. Maka tidak memenuhi. Berarti kesimpulannya apa? Nggak ada penyelesaiannya dong. Ya memang, berarti tidak ada penyelesaian. Berarti untuk soal ini tidak ada penyelesaian. Atau kalau misalkan dibuat dalam himpunan penyelesaian, itu himpunan penyelesaiannya itu himpunan kosong, nggak ada. Gitu ya. Cukup jelas ya sampai sini ya. Nah, kalau sudah jelas kita ke bagian yang terakhir nih. Kalau bentuknya ada kuadratnya seperti ini. Bagian yang keempat, bentuk A nilai mutlak fx dikuadratkan plus B nilai mutlak fx plus C sama dengan 0. Nah, kita langsung aja lihat di contoh soal ya biar lebih mudah. Jadi, ini contohnya nih. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak x plus 5 dikuadratin min 3 kali nilai mutlak x plus 5 dikurangi 4 sama dengan 0. Caranya untuk soal ini, kita misalkan nilai mutlak dari x plus 5 itu kita misalkan A. Nah, ini lebih mudah ya. Jadinya A kuadrat min 3A min 4 sama dengan 0. Nah, kalau sudah persamaan kuadrat ini biasanya kita apa yang harus kita lakuin? Difaktorkan. Jadi jadinya ini A min 4 A plus 1. Benar ya? Kalian harus belajar pemfaktoran kalau masih belum bisa yang ini ya. Jadi A sama dengan 4 atau A sama dengan min 1. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Untuk A sama dengan 4 dulu. A sama dengan 4 berarti artinya nilai mutlak dari X plus 5 sama dengan 4. Kalau sudah gini gimana nyari X-nya? Kita pakai bentuk yang pertama tadi kan? Ini kan bentuk yang pertama. Berarti X plus 5 sama dengan 4. X plus 5 sama dengan min 4. Berarti X-nya 4 min 5. X-nya min 1. Atau X-nya min 4 min 5. X-nya min 9. Oke. Yang kedua, A-nya sama dengan min 1. Maka nilai mutlak X plus 5 sama dengan min 1. Masih ingat kan bahwa nilai mutlak suatu bilangan itu pasti positif. Jadi kalau nilai mutlaknya negatif, maka tidak ada penyelesaiannya. Berarti untuk soal ini penyelesaiannya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 9. Well guys, jadi kalau kalian merasa bahwa konten video kali ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk menekan tombol like. Dan juga jangan lupa untuk komen di bawah ini jika kalian ada pertanyaan. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Barangkali ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman kalian. Dan juga kita akan terus membuat video-video seperti ini. So don't forget to subscribe our channel, Axon Course YouTube channel. See you in other content.